Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Muharram rahimahumullah. Mengawali kajian pagi yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama luangkan waktu sejenak mengirimkan Al-Fatihah, mendoakan orang-orang terkasih kita yang lebih dulu diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua kita, pasangan hidup kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, dan mereka yang semasa hidupnya rela berjuang untuk memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, Allah beri nikmat kuburnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani sisa hidup kita dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara kita yang mungkin masih menderita sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, hingga kita bisa melangkahkan kedua kaki kita mengupayakan hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, terlebih kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kita ini menjadikan berat timbangan amaliyah kita nanti, berat timbangan kebaikan nanti di akhirat kelak. Mudah-mudahan pula hadirnya kita di sini bisa menghapus dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tatahhara fi baitihi, thumma masya ila baitin min buyutillah, liyaqdiya faridatan min faraidillah, kanat khutuwatuhu ihdaha tahuttu khati'atahu wal ukhra tarfa'u darajatuhu." Rawahu Muslim. Man tatahhara fi baitihi, siapapun orangnya yang bersuci, yang berwudu di rumahnya, thumma masya ila baitin min buyutillah, kemudian ia berjalan menuju rumah di antara rumah Allah, masjid di antaranya, liyaqdiya faridatan min faraidillah, untuk menunaikan, untuk melaksanakan salah satu di antara kewajiban-kewajiban Allah, kanat khutuwatuhu, maka langkah-langkah kakinya, ihdaha tahuttu khati'atahu, satu langkah menghapus satu dosa, wal ukhra tarfa'u darajatahu, dan langkah yang satunya lagi mengangkat derajat kita di hadapan Allah
Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak berhak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara agar kita menjadi salah satu orang yang berhak mendapatkan syafaat Rasul adalah gemar bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat adalah salah satu perintah Rasul yang untuknya aksirus sholata alayya, perbanyaklah solawat kepadaku, khususnya di hari Jumat. Betapa cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Betapa sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Betapa khawatirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Hingga pada akhir hidup beliau yang dikhawatirkan, yang disebut adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Untuk itu rasanya tak pantas jika kita melewati hari-hari kita tanpa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih di hari Jumat. Jadi Bapak Ibu, luangkan waktu sejenak setiap harinya sehabis sholat, waktu yang paling senggang, entah itu subuh, duhur, asar, maghrib, yang paling senggang untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa minimal 100. Tidak ada 5 menit 100 sholawat. Kenapa mengambil 100? Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang istimewa, manusia yang maksum, manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, atubu fil yaumi mi'ata marrah. Sehari istighfar kepada Allah sebanyak 100 kali. Untuk itu Rasulullah SAW yang sangat perhatian kepada kita, yang mengkhawatirkan kita semua sebagai umatnya. Hendaknya kita senantiasa menyempatkan waktu untuk bersolawat kepada Rasulullah SAW. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum sholatan alayya. Sesungguhnya manusia yang nanti akan dekat denganku, akan berhak mendapatkan syafaatku adalah mereka yang banyak-banyak bersolawat kepadaku. Hadirin Bapak Ibu jamaah Majelis Masjid Jami Al-Muharram rahimahumullah, pada kajian pagi ini akan kami sampaikan tema mengenai 3 pembagian manusia. Ini merupakan perkataan seorang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni bernama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim bukan seorang rasul, juga bukan seorang nabi. Tapi karena ketakwaannya, kesolehannya kepada Allah Subhanahu wa taala, diabadikan namanya dalam salah satu nama surat Al-Qur'an, yakni surat Luqman. Suatu ketika Luqmanul Hakim memanggil anaknya. An Luqmanul Hakim annahu qala libnihi. Suatu ketika Luqmanul Hakim memanggil anaknya. Faqala libnihi. Kemudian Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Luqmanul Hakim terkenal dengan nasihat-nasihatnya sangat indah kepada anaknya. Dan 3 pembagian manusia adalah salah satu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Apa nasihatnya? Ya bunayya, innan nasa thalathatu aslas. Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Sulusun lillah, sepertiga bagian diri kita lillah, milik Allah, haknya Allah, akan kembali kepada Allah.
Wasulusun linafsihi, sepertiga bagiannya lagi akan kembali haknya nafsihi, haknya kita semua. Wasulusun lidudi, dan yang sepertiga terakhirnya lidudi, haknya, miliknya akan kembali dimakan ulat belatung. Kemudian Luqmanul Hakim melanjutkan, fa amma ma huwa lillah, adapun yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, faruhuhu, adalah rohnya. Wa amma ma huwa li nafsihi fa amaluhu, adapun yang akan kembali kepada dirinya masing-masing hanyalah amal perbuatan. Wa amma ma huwa lidudi fajasaduhu, adapun yang akan kembali ke belatung, yang akan dimakannya adalah tubuh kita yang sangat kekar ini. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, fa amma ma huwa lillahi faruhu, yang pertama, sepertiga dari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena roh ini haknya Allah, roh ini miliknya Allah, maka kapan saja dan di mana saja Allah berhak mengambilnya. Itulah yang dinamakan sakaratul maut, yang dinamakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri kita yang bernafas, yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Al-mautu babun wa kullun nas dakhiluhu, kematian itu bagikan pintu, dan kita sekarang sedang berjalan menuju masuk pintu sebuah kematian. Tak satu pun orang yang mengetahui kapan kematian akan datang. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal telah datang, tak seorang pun yang mampu mengundur ataupun mempercepatnya. Bagi kita orang beriman, kematian hanya ada dua macam, husnul khotimah dan su'ul khotimah. Suksesnya seseorang di dunia ini, suksesnya kita sekarang ini, bukan jabatan, bukan ketenaran, bukan harta benda, namun suksesnya seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ia mengakhiri kehidupannya. Apakah ia husnul khotimah atau su'ul khotimah? Bisa jadi ada orang kaya, ada orang terkenal, punya jabatan, punya masa, namun di akhir hayatnya ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan gemar bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhir hidupnya ia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, mati hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada juga orang yang biasa-biasa saja, bahkan tidak terkenal, hartanya, ekonominya biasa-biasa saja, namun akhir-akhir hayatnya ia rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia rajin menolong sesamanya, ia rajin melaksanakan perintah Rasulullah SAW, dan ia meninggal, ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak bermaksiat, maka ia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itu kita persiapkan hidup kita, kita isi sisa-sisa usia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa memperbaiki amalnya, ibadah kita semua. Yang tadinya sholatnya malas, bahkan bolong-bolong, segera tutupi sholat kita. Yang hanya 4 waktu, lengkapi 5 waktu. Yang jamaahnya mungkin kurang semangat, disemangati jamaahnya. Karena kita tidak tahu kapan ruh kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang perlu kita perhatikan
adalah persiapan menghadapi kematian, persiapan kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil haknya, yaitu ruhnya. Itulah nasihat yang pertama Luqmanul Hakim kepada anaknya, bahwa ruh itu milik Allah, dan kapan saja, di mana saja Allah bisa mengambil ruh kita, Allah bisa memanggil kita semua. Mudah-mudahan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dalam keadaan maksiat, namun dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat yang kedua Luqmanul Hakim kepada anak-anaknya, fa amma ma huwa li nafsihi fa'amalu. Adapun sepertiga bagian diri kita yang akan kembali kepada kita adalah amaliyah kita. Kita boleh berbuat apa saja dalam menjalani hidup kita. Kita bebas sesuka hati kita berbuat apa dalam menjalani hidup kita. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi. Seluruh amaliyah kita, seluruh perbuatan kita yang diamalkan, yang dikerjakan di dunia ini, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, ish ma syi'ta wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuatlah sesuka hatimu, fa innaka majziyun bi. Tapi ingatlah, semua yang kau perbuat, baik, jahat, pasti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu bahwa kita ketika berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi imbalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala. Kalau kita yakini, kalau kita percaya bahwa seluruh kebaikan kita dibalas oleh Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus yakin apa yang kita perbuat, kesalahan kita, maksiat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innaka majziyun bi. Sesungguhnya seluruh amalnya kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis ada 3 perkara ketika seorang muslim meninggal dunia. Ada 3 hal perkara yang mengiringi jenazahnya ketika seorang meninggal dunia. Ketika saudara kita meninggal, dimandikan ia, dikafankan ia, disolatkan ia, dan yang terakhir dikuburkan ia. Ketika akan dikuburkan, ada 3 perkara yang mengiringinya: ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amal-amalnya. Kata Nabi, wa yabqa wahid. Dari 3 itu yang akan menemani kita, yang akan menjadi milik kita, hanya 1, yakni amal kita. Maluhu, hartanya, kata Rasul, pulang. Keluarganya, kata Nabi, pulang. Wa yabqa wahid, hanya 1 yang tinggal, yang akan menjadi milik kita, yang akan menemani kita, yakni amaliyah kita. Itulah yang akan menemani kita. Kalau amaliyah kita selama hidup kita jelek, kejelekanlah yang akan menemani kita. Kalau amaliyah kita baik, maka kebaikan, kebahagiaan akan menemani kita. Kalau kita sudah meninggal dunia, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki amalnya kita. Namun kita bersyukur saat ini masih hidup di dunia. Artinya masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbaiki amalnya kita, untuk mendelete kesalahan-kesalahan kita, untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita, hingga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan banyak amaliyah kebaikannya. Tadi dalam sholat dibacakan, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Pasti itu akan terjadi yang namanya yaumul mizan.
hari penimbangan amaliyah kita. Apakah nanti amaliyah kebaikan kita yang berat atau nanti amaliyah kejahatan kita yang berat? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau nanti amaliyah kita nanti yang berat, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kita akan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan kita akan menuju ke arah surga Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man khaffat mawazinuhu. Adapun yang amaliyahnya, keberatannya yang berat, kejahatannya, kebaikannya ringan, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan diseret ke hawiyah, yaitu neraka yang sangat panas, narun hamiyah. Mungkin nanti dari kesempatan ada amaliyah yang bisa mendongkrak timbangan kita dan melemahkan timbangan kejahatan kita. Mudah-mudahan kita dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berbuat baik dalam hidup kita. Itulah nasihat yang kedua dari Luqmanul Hakim ke anaknya. Yang pertama, ruh akan diambil Allah, dan amaliyah itulah salah satu andalan kita dalam menjalani hidup kita yang nanti akan dipertanggungjawabkan baik ataupun buruknya. Yang terakhir, nasihat Luqman untuk anaknya, fa amma ma huwa liddubi fajazadu. Adapun yang sepertiga lagi akan kembali ke ulat belatung, yang akan dimakan ulat belatung, fajazadu, yaitu jasadnya, yaitu tubuh kita yang sekarang kita lihat ini, tubuh kita yang sekarang kita nikmati ini, tubuh sehat, tubuh kekar yang sekarang ini. Jangan sombong kita hidup sehat di dunia. Jangan sombong kita punya tubuh yang bagus. Jangan sombong kita punya wajah yang tampan, yang cantik. Karena itu semua tidak akan kembali ke kita. Namun itu semua haknya belatung. Semua akan digerogoti, akan dihabiskan oleh belatung nanti di alam kubur. Yang akan menemani kita adalah amal kita, sholat kita, sedekah kita, pertolongan kita kepada orang lain, zakat kita, dan amaliyah baik kita. Itulah nanti yang akan menolong kita semua, yang akan menemani kita semua sampai ke negeri akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perkataan Luqmanul Hakim bahwa ruh akan kembali kepada Allah, bahwa amaliyalah yang akan kembali kita, dan tubuh kita nanti akan dimakan ulat belatung, akan dimakan cacing tanah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam menjalani hidup kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tanpa pertolongan Allah sulit kita duduk di masjid ini, bahkan betah di masjid ini. Betapa banyak orang yang tempat tinggalnya dekat namun berat dan terasa bosan terhadap masjid. Namun ada juga yang jauh namun suka datang ke masjid. Karena itu hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa pertolongan Allah beratlah kita menuju masjid. Tanpa pertolongan Allah susah lidah ini untuk berzikir, dan tanpa pertolongan Allah susah untuk beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dibagikan lembaran doa istimewa dari Rasul yang kalau bisa diucapkan setiap habis sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sengaja diperbanyak, perkecil tanda minating agar bisa disakuin dan awet, bisa diwariskan ke yang belum hafal. Kalau sudah hafal bisa diwariskan ke yang belum hafal, yang belum hafal bisa dihafalkan. Karena ini doa sangat istimewa dari Rasulullah SAW. Kenapa doa ini istimewa? Karena doa ini dihadiahkan, diwasiatkan pada sahabat yang istimewa, yakni sahabat Mu'adz bin Jabal. Sahabat Mu'adz bin Jabal, sahabat yang masih muda waktu itu, yang tampan, masih muda tapi rajin beribadah, giat menyiarkan agama Islam,
penghafal Al-Quran, salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Quran, dan salah satu sahabat yang diberikan hak oleh Rasul untuk memberikan fatwa kepada sahabat-sahabat lain. Itulah sahabat Mu'adz bin Jabal. Dan doa ini suatu hari diwasiatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama Mu'adz bin Jabal, memegang tangannya, kemudian berkata, "Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu." Sungguh aku sangat mencintaimu sahabat Mu'adz bin Jabal. Wa qala usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin. Wahai Mu'adz, janganlah engkau sekali-kali tinggalkan doa ini. La tad'anna fi duburi kulli salatin. Ya Mu'adz, janganlah engkau sekali-kali tinggalkan doa ini usai melaksanakan ibadah sholat. Fi duburi kulli salatin. Dubur sholat itu ada dua penjelasan. Ada yang menamakan, ada yang mengartikan dubur sholat, akhir sholat sebelum salam. Ada yang mengartikan dubur sholat usai salam. Bisa dipraktekkan keduanya. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa bisa bersyukur kepadamu, bisa berzikir kepadamu, dan bisa memperbaiki amaliyah-amaliyah kepadamu. Karena tiga doa ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiga amaliyah ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin mudah untuk dilaksanakan. Berzikir, alhamdulillah, subhanallah, mungkin kelihatannya ringan, mungkin kelihatannya gampang, tapi coba kita hitung berapa hari kita bersalawat kepada Rasul, berapa hari kita bertasbih kepada Allah, bertahlil, bertahmid kepada Allah. Kalau tidak karena pertolongan Allah, sangat berat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bisa diamalkan doanya. Mudah-mudahan kita mengakhiri hidup kita Allah panggil usia kita, Allah panggil kita semua dalam keadaan husnul khotimah. Insya Allah kalau doa ini dipraktekkan, kalau kita dikit dipraktekkan, bersyukur dipraktekkan, amaliyah berbagus, Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Karena Allah panggil manusia sebagaimana kebiasaan manusia kita sendiri. Kalau kita akhir hidupnya berjuang memperbaiki ibadah kita, insya Allah kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan berjuang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, sebelum ditutup doa, barangkali ada yang disampaikan, yang ingin didiskusikan, dipersilakan.